Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AMDK Al Jambi dimanapun antum berada, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini AMDK Al Jambi bersama keluarga telah sampai di El-Haq Institute, yaitu di Pusat Karantina Bahasa Arab, Tahfiz dan Studi Islam. Kita alhamdulillah di pagi ini ingin menyerahkan kepada pimpinan di sini untuk menerima Ananda Muhammad Ar-Rahman Hidayatullah untuk belajar bahasa Arab 1 bulan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada Ananda dan bisa berbahasa Arab dan mudah-mudahan bisa sekolah di Timur Tengah. Insya Allah. Yuk kita temuin komandannya ya, atau Pak Direkturnya nih, Ustadz Yani Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Sahabat MDK, beliau yang akan membimbing anak saya. Tafadhol Ustaz, tolong disampaikan ke sahabat MDK apa yang ingin antum berikan kepada umat dengan keilmuan antum agar masyarakat kita mayoritas muslim ini bisa berbahasa Arab. Ya, baik. Bismillah, ahlan wa sahlan Ustaz. Ya. Di kita di Lisanul Arabi atau di Ma'had El-Haqqa. Jadi ada 2 sebetulnya. Ada Lisanul Arabi, itu sebuah tempat kursus bahasa Arab. Kalau Ma'had El-Haqqa itu mereka nginep di situ. Nah, jadi kita fokusnya kepada bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab itu ya? Bahasanya Al-Qur'an, benar. Jadi bahasa Arabnya kita punya metodologi yang kita sebut dengan bahasa Arab otak kanan. Jadi bahasa Arab otak kanan itu sebelah sini ya? Ya, sebelah sini. Lebih mengedepankan tentang bagaimana cara belajar bahasa Arab dengan enjoy. Sangat santai. Senang, kemudian dengan bahasa sederhana. Biasa ada beban. Enggak, insya Allah ini enggak. Nah, ini nanti diajarkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jadi siapapun, latar belakang apapun, punya basic atau tidak punya basic bahasa Arab, itu kita kasih. Kita kasih cara yang lebih gampang dengan bahasa sederhana. Sehingga orang tidak ada berasa beban, seperti yang aku bilang tadi. Nah, kemudian kita punya program studi Islam, itu maksudnya adalah aplikasi dari bahasa Arab. Ini kan ada baca kitab tuh. Nah, baca kitab ini bukan dari teks, tapi kita aplikasikan ke kitab ilmu tafsir, ilmu hadis, tafsir, hadis dan segala macamnya. Jadi dapat 2 ketika baca kitab itu, dia dapat 2, ilmu bahasa Arab dia dapat. Kemudian yang kedua adalah dia punya wawasan keislaman juga. Insya Allah. Nah, kemudian kenapa di karantina nih? Ya, 1 bulan ya? 1 bulan ya, minimal 1 level tuh. Mudah-mudahan Dimas 2 level gitu ya. Oh gitu ya. Pertama, kalau seandainya les itu atau kursus 1,5 jam dalam 1 hari, 1 kali pertemuan, itu nggak maksimal. Banyak sekali gagalnya. Karena keterputusan informasi, keterputusan semangat, ya ada hujan nggak jadi datang. Tapi kalau seandainya udah 1 bulan full tok di situ, nggak kemana-mana. Nah, maka dia ada keistimroriahan. Keistimroriahan itu apa ya bahasanya? Ketersambungan dari seluruh materi itu. Jadi berkaitan terus. Nah, kemudian yang kedua, kenapa di karantina juga? Itu karena banyaknya waktu latihan. Kalau 1,5 jam mungkin teori kita dapat, tapi latihannya kurang. Bahasa ini praktek loh, Ustaz. Ya, bahasa ini sebetulnya praktek. Nah, kemudian kenapa harus berasrama, harus di karantina juga? Karena bahasa itu komunikasi. Komunikasi itu bisa didapat melalui bi'ah atau lingkungan. Kalau dia pulang pergi terus dan sampai rumah lupa dia. Enggak ada. Ajak orang tuanya ngomong enggak tahu. Bisa. Dia kalau belajar bahasa seperti petarung. Kalau tarung dengan samsak aja nggak hebat dia.
Harus orangnya betul. Harus ya? orang betulan. Nah sama kalau belajar bahasa harus ada lawan prakteknya. Nah inilah kenapa kita coba adakan karantina bahasa Arab ini. Di samping memang sekarang ini kan lagi masa Covid nih. Masa Covid ini banyak sekolah-sekolah yang libur. Tutup. Bahkan daring pun banyak keluhan. Maka yang kita coba Kalau tawarkan, daring itu keluhannya kadang-kadang sinyal. jaringan, sinyal, dan kemudian Kuotanya pemahaman dan kuota habis. Nah maka kita coba bagi anak-anak yang dia itu di pesantren nggak masuk, di SMA nggak masuk, atau mereka yang mau ke Timur Tengah, itu nginep di sini. Nginep di sini. Jadi pesertanya itu ada yang mereka itu masih sekolah. Masih sekolah nginep di sini. Nanti ada rekomendasi dari kita untuk sekolah. Oh. Jadi kayak Ikrom yang pernah belajar itu yang sama kita, mereka itu belajar di sini pagi hari, kemudian nanti mereka terlambat datang sekolah karena tidak ikut kegiatan senam atau apa, karena dia dapat rekomendasi dari Kalau kita. sekarang kan memang masih belum masuk di sekolah-sekolah nih. Ya, di Pekanbaru tidak boleh sekolah. Nah ini gimana nih antum Luring. buka seperti ini? Nah kita kan tetap menjalankan peraturan protokol kesehatan. Jumlahnya nggak banyak. Oh nggak banyak ya? Jumlahnya nggak banyak, cuma 10 orang saja. Nah kemudian kalau itu makanya di karantina, mereka nggak boleh keluar juga. Mereka difasilitasi di sini, semuanya udah di sini, udah disiapkan semuanya di sini. Oh. Iya. Nah itu dia kenapa kita harus bikin karantina ini. Ana mau panggil nih anak saya. Masya Allah. Dimas, coba sini Mas. Masya Allah. Nih sahabat MDK nih anak saya nih, lihat nih, gede banget ya. Salam, Dim. Nih. Dari Gede Jakarta, banget, kan? Dim. Nah, kita ingin informasikan ke adik sekalian, beliau ini terpikat untuk datang ke Pekanbaru ini untuk mengikuti pelajaran ini karena beberapa bulan yang lalu Ustadz ini hadir di rumah, sehingga kita minta Ustadz untuk menyampaikan dengan keluarga mempelajari bahasa Arab dengan mudah, karena saya sudah tahu dia menulis buku bahasa Arab itu mudah dengan otak kanan. Nah, kita ingin coba tanya apa sih alasan Ananda Dimas ini memilih, karena ditawarin di beberapa tempat langsung kuliah untuk menambah pelajarannya ya, untuk meningkatkan pengetahuannya, dia nggak mau. Pas ditanya proposal apa yang diinginkan, ternyata dia pilih mau ngikut Ustadz ya, ke mana? Ke Pekanbaru. Nah, yuk kita tanya kenapa sih alasan beliau ya. Yuk Dimas, tolong ceritakan ke sahabat AMDK apa sih yang menyebabkan Dimas tuh betul-betul keinginan besarnya itu datang ke sini untuk ketemu dengan Ustadz. Jadi waktu itu Ustadz Yani datang ke Jakarta, nginep di rumah. Nah waktu itu Abi minta diajarin, mumpung Ustadz ada di rumah kan, minta diajarin sekeluarga 3 hari. Nah pas belajar ternyata mudah dipahami gitu, nyangkut di kepala, nyangkut di otak, terus enjoy, enak gitu ketika belajar bahasa Arab sama Ustadz Yani. Nah makanya Dimas pengen belajar bahasa Arab, bilang ke Abi, belajar bahasa Arab di mana? Dimas jawab di Pekanbaru sama Ustadz Yani. Oh di Pekanbaru. Terus Kaget nggak Bi? Ya kaget kan. Kenapa nggak di Jakarta aja? Dimas bilang karena di Ustadz Yani Dimas enak gitu belajarnya, mudah menangkap pelajaran itu sih. Oh gitu ya, Masya Allah. Nah artinya ada chemistry-nya ya, chemistry-nya beliau ini dengan Ustadz ini ya, bagaimana kemudahan yang disampaikan sang Ustadz. Nah ini kita ingin coba, apa sih contoh yang mungkin sahabat AMDK bisa menerima nih, yang mungkin yang ringan-ringan dulu deh, sehingga sekarang ini kan ingin memperdalam dia, Iya, dia ingin memperdalam. Nah, kita coba beritahulah kepada sahabat MDK yang seperti apa yang kira-kira mudah gitu. Yang pertama kan yang sangat terpenting dari bahasa itu adalah percakapannya. Yang paling banyak sekali orang gagal dalam percakapan adalah orang kalau nggak tahu kosakatanya dia nggak bisa jawab. Itu yang menjadi beban ya, mufradatnya lupa. Mufradatnya apa? Nggak tahu artinya. Nah sekarang kalau di kita di bahasa Arab otak kanan, orang nggak perlu tahu arti kosakatanya. Yang penting dia perlu tahu bagaimana pola bertanya, pola menjawab. Kosakata nggak penting.
Kosakata tinggal dihafal aja kalau gitu. Nah, itu yang mungkin membuat Dimas ringan ya. Kok ringan ya? Kok aku nggak ngerti tapi dia kan bisa jawab. Di pondok dia. Di pondok gitu ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana caranya seseorang pelajar itu menerima dengan baik, dengan cepat, dengan senang. Yang pertama caranya adalah bahasa yang digunakan bahasa sederhana. Betul ya, Dimas? Kita meninggalkan bahasa-bahasa yang jelimet-jelimet gitu. Berat gitu ya. Berat itu. Nah, yang kedua adalah yang kita kasih memang kayak main puzzle loh, Zat. Puzzle. Kalau biasanya di belajar bahasa Arab kita dikasih puzzle. Jadi kita cuma mainin puzzle itu aja. Maksudnya adalah kita dikasih hiwar, percakapan, itu dia yang dihafalkan. Padahal konteksnya berbeda-beda. Macam-macam. Nah, maka kalau kita mengajarinya di sini adalah bagaimana bikin cetakan puzzle. Jadi gambar apapun juga ya itu bisa diterapkan dengan cetakan ini. Nah, sama halnya kayak jadi sama gitu ya. Nah, sama halnya kayak berdialog dengan Dimas gitu kan. Ketika berdialog dengan Dimas, dia nggak perlu tahu arti kosakatanya. Awalannya nggak perlu tahu. Tapi insya Allah dia bisa jawab pertanyaan itu dengan cepat. Dan itu benar loh. Fusah insya Allah. Ya, benar. Ya, meskipun dia nggak tahu kosakatanya. Saya mau tes boleh nggak Dimas? Boleh. Ya. Saya mau tes ya kosakata apa yang Dimas ini kira-kira nggak tahu. Kok salah tuh? Nggak salah, nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu dia. Alhamdulillah nggak tahu. Ghasaltal malabis. Ghasaltu malabis. Hal ghasaltal malabis. Naam, ghasaltu malabis. Hal ghasalat Fatimah malabis. Ghasalat Fatimah malabis. Hal tagsilu Fatimah malabis sabahan. Naam, hal tagsilu hal tagsilu Fatimah malabis. Naam, tagsilu Fatimah malabis. Sabahan. Sobahan. Ketika saya nanya Dimas, saya kasih clue dengan gerakan tangan saya. Karena ini ada artinya lah. Kalau tangan saya begini, jawabannya gimana? Kalau tangannya ke depan, gimana jawabannya Dimas? Ke sini. Ana. Iya. Tapi kalau ke samping itu paling gampang ya. Iya. Gimana caranya? Diulang saja. Iya, diulang saja. Ya. Jadi ketika kata kuncinya adalah ketika saya menggunakan gerakan ini. Ini ada punya gerakan ya? Ini ada gerakannya. Oh, Anda ingat itu? Anta, ya. Antuma, antum. Ya. Anti, nah, enggak cuma itu, tapi juga ini membantu orang untuk menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Ketika kita tuju begini, dia punya clue sendiri. Kalau Ustaz tanya gini, gimana clue-nya, Dim? Anta. Gerakannya. Oke, jawaban Dimas. Anta. Gini dong. Gini. Ya. Kalau tanya Ustaznya begini, tangan Ustaz pertanyaan begini, jawabannya begini. Kalau tangan Ustaznya ke samping, ini diulangi saja. Nah, diulangi saja. Nah, itu yang sangat membantu. Jadi orang tidak terpaku kepada arti kosakata. Orang panduannya dengan bahasa tangan saya, dia udah tahu artinya. Gitu. Itu sahabat AMDK, Masya Allah ya. Jadi kalau antum kepingin untuk memperdalam ini sebenarnya dasar udah dapat nih kenikmatannya. Nah sekarang dia ingin memperdalam. Jadi nanti kalau sudah 1 bulan dia bisa ngajari abinya nih. Insya Allah. Ya kan? Nah mudah-mudahan ya ikutin aja ya perjalanan AMDK Al-Jambi menjelajahi Nusantara, bermuamalah syariah. Ya, nah, tadi sudah dilihat itu tuh. Tuh. Nih. Bener gue ngeliat. bener. Lah inilah kita tidak sadar. Itulah AMDK selalu melihat sekecil apapun untuk bisa nilai dakwah ya. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita jumpa lagi. Yuk kita akan datang ke lokasi yang bersangkutan. Yuk kita ikuti. Ini tempat belajar malam. Jadi kita belajarnya kalau karantina itu mulai dari subuh. Dari subuh itu. Subuh kegiatannya adalah dia belajar tafsir. Tafsir itu sesuai dengan apa yang akan dihafal Dimas. Jadi di sini tidak hanya belajar bahasa Arab, tapi ada namanya belajar tahfiz dengan metode muqatta. Kita punya apa itu metode muqatta? Metode muqatta itu adalah metodologi dalam menghafalkan Al-Qur'an dengan ada satu duplikasi Quran yang kita bikin itu udah terpotong-potong. Oh, kata per kata? Bukan, awal kata dan akhir kata. Nah, dengan metodologi ini seseorang itu mampu memvisualisasikan mushaf itu dalam kepalanya. Tahu Ustaz Hidayat dong ya? Yang beliau pojok kanan atas, kiri kanan atas. Nah, dengan metodologi seperti ini orang itu mampu, peserta itu mampu memvisualisasikan, menyebutkan ini tata letaknya di mana. Dan ini sempat diliput oleh TVRI kemarin itu. Ya, sehingga dites ini ayat ini di posisinya di mana. Nah, tidak hanya itu, Zat. Kita tidak berorientasi dalam tahfiz ini akan banyak
terlebih dahulu, tidak. Tapi kita berorientasi dalam tahfiz metode Muqatta ini adalah pertama tahapan belajarnya adalah subuh mereka belajar tafsir, dibaca tafsirnya, ya tafsir ayat itu, kemudian sampai jam 7 sampai jam 7 Tafsir terjemahan. tafsir Ustaz. Munafsir. Tafsir. Jadi kita ada terjemahannya, kemudian ada tafsirannya. Ya. Itu rujuk dengan ulama atau? Oh iya, dengan kitab. Ra'yu kita. Enggak dong. Oh. Di kitab dong. Enggak, nanti kan sahabat kan banyak. Oh iya. Oh, itu. ada. Kita menggunakan tafsir yang tafsir Ibnu Katsir. Oh. Kita menggunakan tafsir Ibnu Katsir karena itu yang lebih mudah ya. Yang lebih mudah dan kemudian itu kemudian setelah jam 7 sampai jam 7 mereka belajar muhadasah, percakapan seperti yang tadi. Nah, kemudian istirahat, break, kemudian istirahat jam 8 sampai jam 12 dia menghafal mandiri dari apa yang tadi dipelajari di tafsir. Oh, diulangi lagi di murojaah. Di murojaah dengan metode Muqatta ini. Nah, ini tergantung, kalau 4 jam kan lumayan tuh banyak. Nah, siang hari dia baru belajar tentang bahasa Arab. Bahasa Arab secara qawaid. Sampai sore, nanti sore dia belajar lagi qiraatul kutub. Lanjut pendalaman. Nah, nanti malam istirahat jam 8 Mbak Aisyah belajar di sini. Itu belajarnya aplikasi pelajaran bahasa Arab itu ke dalam ilmu tafsir dan ilmu hadis. Jadi kan ada pelajaran baca kitab tuh. Ya, yang kita baca itu adalah kitab ilmu tafsir dan ilmu hadis. Jadi bisa dapat ya mustalah hadis, ya mustalah hadis. Kemudian juga ada tafsir insyaallah nantinya, ada fikih. Kemudian tujuannya adalah dia baca kitab, dapat bahasa Arabnya satu, yang satu lagi dia dapat ilmunya. Karena dia mau ke Timur Tengah. Karena kita tahu nih, kalau anak-anak sekarang ketika dia belajar SMA atau di madrasah aliyah, itu pendalaman terhadap ilmu dasar itu nggak terlalu dalam. Maka di sini tempatnya saya rasa untuk bisa memberikan bekal-bekal itu. Nah, ini tempatnya. Ini mana? Ini Mas? Yes. Siap? Siap. Oh, siap. Asramanya di dalam. Siap. Ini kita lihat yuk. Jadi Nih. ya. Tapi sama Rizik. Fokus nih. Sahabat AMDK, yuk tadi sudah kita lihat, mari kita nanti lihat juga untuk di asrama putrinya. Ya tadi untuk putra ini kita lihat sama putri, yuk kita kesana. Sahabat AMDK Al-Jambi, yuk kita dengarkan informasi ini juga ada untuk anak-anak kita yang putri, ya. Gimana Ustaz? Ya. Tolong diinformasikan. Ternyata kita juga tidak ngasih fasilitas untuk yang putra, tapi kita juga punya asrama dan juga program untuk yang putri. Programnya juga sama, Ustaz. Programnya juga sama. Di sini ada asrama putri, ada asramanya. Ini cukup eksklusif karena ditutupin semua. Oh, jadi nggak boleh dilihat orang. Nggak boleh dilihat orang dan mereka pun di dalam bebas. Ya kan kalau perempuan dia lebih bebas di dalam. Nah, ini ditutupin semua, jadi semua di dalam. Nah, di sini ada musyrifahnya. Oh. Ada musyrifahnya. Yang awal ya. Yang awal. Nah, musyrifahnya ini berbahasa Arab juga. Ya, musyrifahnya berbahasa Arab dan hafiz Quran juga, insya Allah. Pernah mondok di Jawa. Oh. Ya, dan tamatan dari kelas internasional, insya Allah. Masya Allah. Oh, Ya. gitu Nah, ya. dia yang nemenin anak-anak yang putri untuk tetap di sini. Jadi kalau kekhawatiran orang tua anak perempuannya di asrama seperti apa, kita ada musyrifahnya, insya Allah. Mudah-mudahan ini dimudahkan Allah nih ya. Amin ya Rabb. Ihwafillah rahimakumullah, sahabat AMDK, kita sudah lihat ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada antum yang punya anak kepingin memahami bahasa Arab dan kepingin sekolah ke Timur Tengah. Mudah-mudahan ini solusi untuk antum memudahkan anak-anak kita, dimudahkan Allah untuk bisa sekolah di Timur Tengah ya. Mungkin ini yang bisa sahabat AMDK dan AMDK sampaikan kepada antum sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ketika kita ingin anak kita dekat dengan Allah, ada salah satu jalan atau sarana yang memudahkan ya, salah satunya dengan bahasa Arab. Kita harus bangga dengan bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas untuk datang ke Pekanbaru temui Ustadz Yani yang menggunakan otak kanan untuk bisa bahasa Arab dengan cepat dan lancar ya. Bismillah, sahabat MDK, kita tadi sudah dengarkan
untuk bisa masuk ke karantina bahasa Arab selama 1 bulan. Namun kita kan belum tahu nih, ada biaya nggak atau gratis, ya, iya kan? Iya, ya kita tanya, Ustadz, itu untuk 1 bulan anak saya hadir di tempat antum itu ada biaya nggak kira-kira? Ada biayanya. Oh, ada. Jadi dari berapa sih biayanya? biayanya itu Rp2.500.000 selama 1 bulan. Apa aja fasilitas yang didapat? Fasilitasnya ada asrama, kasur, tempat tidur, kemudian lemarinya, kemudian ruang belajar, aktivitas belajar ya, sama pembinaan, sama makan 3 kali sehari. Jadi sudah aman itu? Sudah aman. Jadi anak nggak mikir lagi. Jadi anak nggak perlu kasih uang lagi ya? Nggak perlu kasih uang. Termasuk udah laundry itu. Oh sudah, nah jadi sudah. Jadi udah masuk semua. Dan ini sebetulnya cukup relatif murah ketimbang kalau saya ikut ini itu murah berapapun antum sebutin ketika ikut. Kalau yang mahal tuh nggak bisa ikut. Anak nggak ikut, itu mahal loh. Dimas, itu 2,5 juta. Antum sudah siap belum biayanya? Sudah. Jadi keluar sendiri. Nah, silakan siapa yang mau menerima? Ini ada. Jadi ini Ustaz, Ana titipkan untuk mempercayakan kepada antum untuk bisa memberikan ilmu yang antum punya kepada anak-anak dan bisa berbahasa Arab dengan baik dan lancar. Dan Ana berharap juga dimudahkan untuk bisa dia kuliah nanti di Timur Tengah. Insya Allah kita terima Dimas belajar sama kita, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Kita memberikan sama beliau menerima. Jazakallah khair. Padahal ini kwitansinya. Namzat. Terima kasih banyak. Akadnya udah jelas. Apa? Ya, Jazakallah. Terima kasih banyak. Mbak, titip ya. Coba, nah, sudah. Naik. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda, di kesempatan yang lain, di situasi yang lain. Mudah-mudahan ikutin terus channel AMDK Al Jami dan jangan lupa subscribe ya. Kita bisa informasi tentang muamalah syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua kamar. Ya udah nih. Salam. Penginapan aja, penginapan syariah tapi ada nggak di sana ya?